Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, bapak-bapak semuanya, para narasumber yang pada kesempatan kali ini hadir dalam kegiatan kita podcast dalam rangka Anjang Sana. Kita ngobrol-ngobrol santai berkaitan dengan ASN. ASN ini kan salah satu tangan panjang dari pemerintah yang notabene ditugaskan sebagai suksesor agar apa yang menjadi program-programnya pemerintah itu di tingkat bawah itu bisa berhasil menyentuh masyarakat, sehingga apa yang menjadi programnya pemerintah itu tercapai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan beberapa narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Ari Arta Jaya. Kemudian yang kedua ada Bapak Bayu Laksono. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Anggi Dwi Atmaji. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Malam Mas Arif. Selamat malam Mas Arif. Selamat malam Pak. Semuanya dalam kondisi sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih setelah hadir pada kesempatan malam hari ini. Tidak panjang lebar ya, saya sudah memberikan prolog pada kesempatan hari ini. Kita akan mulai bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Saya ke mana dulu ini? Mas Bayu dulu atau Mas Ari dulu atau Mas Anggi dulu ini? Saya ke ini aja ya, saya ke Mas Bayu dulu. Siap Mas. Mas Bayu, ini kan saya tahu Mas Bayu ini pengamat yang cukup jeli, pengamat yang cukup teliti lah berkaitan dengan ASN. Tahun 2021 pemerintah menyelenggarakan rekrutmen ASN di beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Menurut Mas Bayu, mungkin mendengar atau membaca di media massa berkaitan dengan rekrutmen itu. Menurut Mas Bayu sendiri, bagaimana kondisi keberhasilan dari rekrutmen pemerintah tersebut? Barangkali mungkin banyak isu-isu di kanan kiri yang barangkali juga dibaca oleh banyak orang. Tapi menurut Mas Bayu sendiri, keberhasilan mengenai rekrutmen ASN di tahun 2021 itu seperti apa? Waktu dan tempat saya persilakan, monggo Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas Arif. Mas Arif ini terlalu tinggi kalau menyanjung. Terlalu tinggi. Ya, bodi saya tinggi. Bodinya tok ya. Baik Mas. Kalau menurut saya, apakah kira-kira pemerintah sudah berhasil dalam melaksanakan penerimaan ASN ya Mas ya? Kalau menurut saya, pemerintah sudah cukup berhasil dalam menggelar perekrutan ASN dengan bersih, transparan, dan bebas dari KKN, seperti yang saya alami dengan menggunakan teknologi komputer asistes dari BKN dengan sistem yang sangat ketat tersebut, sehingga tersaringlah SDM atau sumber daya manusia yang unggul yang memiliki nilai-nilai dasar core value ASN yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu berakhlak serta memiliki wawasan kebangsaan yang baik, intelijensi yang unggul, serta karakteristik pribadi yang baik juga untuk dapat diandalkan oleh pemerintah dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, serta dapat mampu melayani kebutuhan dari masyarakat di tempat-tempat terpencil seperti di tempat saya di UPBU Banda Neira, Mas. Mungkin itu jawaban saya, Mas. Bisa saya tarik kesimpulan bahwa pemerintah ini memanfaatkan teknologi ya Mas ya, teknologi untuk rekrutmen, sehingga keberhasilan pemerintah ini bisa dilihat dari kebersihan, jauh dari KKN, jauh dari hal-hal yang menyimpang.
Jadi ini adalah Betul, keberhasilan Mas. yang luar biasa. Artinya berhasil itu mungkin kalau dulu-dulu mungkin pernah ada yang demikian mungkin ya Mas ya. Terima kasih Mas Bayu. Jawaban yang luar biasa. Kemudian yang kedua saya masuk di eh, Mas Ari ya, Mas Ari. Saya mau tanya ini Mas Ari, sebagai seorang pengamat saya mungkin paham lah. Mungkin sering kita dengar bahwa ASN ini tahun-tahun yang akan datang tanda kutip akan dihilangkan, termasuk juga honorer. Ya, rekrutmen ASN ini akan mulai dikurangi, atau mungkin malah menghilangkan sistem honorer. Nah, menurut Mas Ari, kira-kira kebijakan pemerintah ini nanti akan seperti apa Mas Ari? Maksud saya dampaknya akan seperti apa? Mas Ari, monggo. izin menjawab Mas Arif. Ya, hilangnya honorer ataupun rekrutmen untuk tahun-tahun ke depan ya merupakan isu hangat Iya, yang tahun-tahun inilah. iya, Nah, upaya pemerintah untuk menanggulangi honorer yang hilang itu ya itu apa namanya? Merekrut menjadi P3K dan selebihnya itu di outsourcing. Akan tetapi itu juga memberi efek samping di mana teman-teman kita yang sekarang kerjanya honorer diangkat outsourcing itu pun pasti akan protes, apalagi putra-putri daerah setempat kan yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun, dia kenal seluk-beluk tempat itu, pasti akan ada protes. Dan besar harapan saya untuk teman-teman yang honorer itu ya itulah, diperbanyak kuota untuk P3K supaya kejadian-kejadian protes yang berlebihan tidak mengganggu pelayanan publik kita. iya, Itu iya. menurut saya, Oh, Mas Arhan. baik-baik. Berarti bisa saya tarik kesimpulan bahwa hilangnya honorer ini kan akan diganti dengan P3K ya, akan diganti P3K. Terus kemudian tapi ada barangkali mungkin sedikit masalah baru berkaitan dengan honorer teman-teman honorer yang ada di tempat bekerja yang mungkin akan tanda kutip akan banyak menyuarakan tentang keprotesannya, mungkin begitu ya Mas Ari ya. Iya, Iya. ya boleh outsourcing, akan tetapi hak dan kewajibannya pun sama-sama seperti sekarang. Iya, iya. Jangan sudah di outsourcing nanti hak dan kewajibannya nggak sama, pasti itu protes keras terjadi. Ya, kalau menurut Mas Ari setuju enggak ini honorer dihilangkan gitu? Ya kalaupun setuju akan berdampak itu Akan untuk pelayanan publik juga, iya, iya, iya. tetapi itu mandat dari pemerintah kan ya kita mengikuti aja. Ikut saja ya. Pemerintah pasti juga sudah mikirkan kan pertimbangan kanan kiri dan lain sebagainya berkaitan dengan kebijakan yang akan dibuat, pastinya kan demikian. Iya, apalagi di UPBU kami kebanyakan honorer ketimbang ASN. Iya. Jadi kalau honorernya pun dipangkas semua, yang ASN bakal kewalahan Kewalahan untuk juga ya, pelayanan Mas. publik. Oh, iya, iya, iya. Tidak dipungkiri ya, peranan honorer saat ini juga sangat besar ya. Iya, pasti itu saling melengkapi kita. Iya. Baik, terima kasih Mas Ari. Saya lanjut ke Mas Anggi. Ini berkaitan dengan eh, ASN. ASN sejauh ini yang sudah direkrut oleh pemerintah ini di lapangan itu kira-kira menurut pandangannya Mas Ari ini
sejauh mana pelayanannya ASN sebagai tangan panjang dari kebijakan pemerintah ini. Monggo Mas Anggi, barangkali mungkin bisa disampaikan. Ya, siap. Izin menjawab Mas Sarif. Terima kasih pertanyaannya. Menurut saya sudah mulai sepenuh hati dengan nilai-nilai berakhlak, yang mana berakhlak itu terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, Mohon maaf Mas Anggi, bisa dibuka mic-nya. Mohon maaf Mas, tadi terputus, bisa diulangi, mohon maaf. Oh, siap. Berapa, Bos? Ulangin lagi ya. Iya Mas. Jadi menurut saya sudah sangat memuaskan, Mas. ASN sudah melayani sepenuh hati dengan nilai-nilai yang berakhlak, yang mana berakhlak itu terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan saya yakin juga masyarakat sangat puas dengan pelayanan ASN yang sekarang. Terima kasih. Baik, jadi dari pandangan Mas Anggi bahwa ASN kita saat ini sudah menjalankan apa yang menjadi tupoksinya, sudah berhasil menjalankan apa yang menjadi amanah dari pemerintah sebagai tangan panjang untuk melayani masyarakat kita ini. Mungkin saya juga pernah dengar di daerah ini Jawa Tengah, mungkin di Sukoharjo, mungkin di tetangganya teman-teman yang ada di Sukoharjo, itu ketika mereka itu masuk di sebuah kantor pemerintahan itu mereka malah disambut ya. Disambut, dilayani dengan baik. Kalau misalkan mereka itu tidak menerima pelayanan dengan baik, itu ada bahkan ASN yang ada di kantor itu langsung dapat teguran. Ini luar biasa. Artinya memang betul yang disampaikan Mas Anggi tadi, mungkin saya melihatnya demikian. Artinya mungkin ASN sekarang ini memang harus benar-benar orientasi pelayanan. Ini yang saya rasakan ketika saya masuk di sebuah lembaga pemerintahan. Baik, bapak-bapak semuanya yang berkaitan, yang pada kesempatan ini hadir dalam podcast kita ini, dalam bincang-bincang yang santai ini, satu saja pertanyaan dari saya untuk teman-teman semuanya ini. Apa harapan teman-teman semuanya kepada pemerintah berkaitan dengan ASN? Harapan teman-teman kepada pemerintah berkaitan dengan ASN. Saya mulai dulu dari Mas Bayu. Iya Mas, izin menjawab Mas. Jadi harapan saya kalau ada penerimaan CPNS lagi, mungkin jadi untuk penempatan mungkin Mas, untuk penempatan ya jangan terlalu jauh dari domisili kita Mas, karena mohon maaf kalau ada teman-teman kita, bahkan saya sendiri kalau udah punya istri, udah punya anak ya kan Mas, kita mau dibawa ke penempatan yang agak jauh, itu juga kita mikirnya nggak cuma bagaimana di sana, tapi apakah ada sarana dan prasarana pendukung yang bagus di tempat penempatan Mas. Mungkin itu aja Mas. Baik, terima kasih Mas Bayu. Ini curhatan seorang bapak ya. Mas Ari, monggo. Ya mungkin sama-sama Mas Bayu ya. Saya juga udah berkeluarga. Untuk penempatan itu mungkin untuk di perwilayah mungkin agak diperdekat lah sesuai KTP pengamar ya. Apalagi putra-putri daerah relatif di timur ini kan harapan besar untuk mereka yang menjadi ASN. Akan tetapi kan kita yang duluan dari luar datang langsung ini ya perasaan nggak enak juga Pak. Pertama. Ya mungkin ya itu Mungkin itu juga sih.
Oke. realitas ya Mas ya. Baik, Mas Iya. Anggi, mungkin ada yang perlu disampaikan berkaitan dengan ini Mas Anggi. Harapan pemerintah berkaitan dengan rekrutmen ASN dan lain sebagainya. Siap Mas Arif, bisa didengar ini? Oh, bisa, Soalnya Mas. sinyalnya Jelas, agak jelas, itu ya. jelas Mas Anggi. Kalau saya sih lebih ke fasilitas pemberangkatan sih Mas. Oh, fasilitas. Soalnya kan kalau berangkat pakai pribadi dulu toh, Iya, iya. tahunya harusnya ya difasilitasi gitu juga kalau maunya seluruh Indonesia. Itu aja sih Mas. Terima kasih. Baik, baik, baik. Ya, luar biasa ya. Artinya perbincangan yang sederhana ini, perbincangan yang santai ini ternyata ada ide-ide, ada gagasan-gagasan, ada hal-hal yang luar biasa yang bisa kita terima dari berbagai teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ini. Saya pernah mendengar bahwa Departemen Agama itu mulai tahun ini atau tahun kemarin saya lupa, itu justru memberikan kelonggaran bagi mereka-mereka yang penempatannya jauh dari domisili. Itu diminta untuk mengajukan pindah ke tempat domisilinya masing-masing, dan itu sudah diselenggarakan, dibuka. Saya tidak tahu apakah ini nasional atau di Jawa Tengah. Saya mendengarnya kemarin di Jawa Tengah katanya, tapi tidak tahu apakah itu sampai di posisi nasional atau tidak. Tapi memang betul, artinya kalau penempatannya jauh dari domisili itu diperkenankan dan wajib, dan itu langsung di ACC. Artinya demikian. Mungkin harapan-harapan dari teman-teman termasuk saya, mungkin Mas Bayu, Mas Ari, Mas Anggi, semuanya didengarkan oleh pemerintah. Barangkali itu bincang-bincang kita, para narasumber yang luar biasa, Mas Bayu, Mas Ari, Mas Anggi. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf barangkali mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para narasumber semuanya. Saya tutup dulu bincang-bincang kita, podcast kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.